pemeriksaan fisik ibu hamil dengan pasien yang lain. Karena kita ada something spesialnya di sini, ada bayinya yang harus kita evaluasi. Kalau pemeriksaan fisik biasa kan ya udah abdomen ya cuma kita inspeksi. Tapi kalau dengan pemeriksaan leopard ini kita ada apa aja? Inspeksi, auskultasi. Nah, inspeksinya dengan kita melihat abdomennya itu tampilannya seperti apa. Palpasinya dengan palpasi leopard 1 dengan 4 sampai 4. Kemudian auskultasinya dengan pemeriksaan DJJ gitu ya. Kemudian pemeriksaan leopard ini kunci utamanya adalah memfiksasi bagian abdomen itu. Memfiksasi itu sama dengan mengunci. Kalau di kateter fiksasinya setelah dipasang kita kasih plester untuk memfiksasi. Kalau di infus kita kasih plester di bagian albuket biar dia nggak lepas. Tapi kalau pemeriksaan leopard ini fiksasinya dengan menggunakan tangan. Ya. Kenapa sih Bu harus difiksasi? Iya kalau pasiennya itu perutnya itu langsing. Kalau kayak kalian kayak gini kan belum pernah hamil kan pasti perutnya kan sangat bisa diraba nanti janinnya. Tapi kalau kayak ibu ini dia statis, ototnya udah terjadi karena ibu udah hamil, pernah melar gitu loh. Apalagi ibu-ibu yang hamil ke-4, hamil ke-5, ibu pernah menemukan hamil ke-14. Hamil itu masih ada yang kasus seperti itu. Nah, itu perutnya itu udah ya seperti ini, glember-glember seperti ini ya. Ya itu memang wajar terjadi karena kan melarnya kan berkali-kali. Jadinya dia sampai ototnya sampai bener-bener ya sudah sering karat aja ya. Kalau sering kita tarik kan pasti molornya itu molor ya nggak bisa kembali gitu loh. Pun perut manusia seperti itu. Nanti kalau teman-teman itu habis lahiran nggak rajin olahraga seperti ibu ini, perutnya akan glember-glember gitu. Jadinya perutnya akan gede karena memang ya secara fisiologis terjadi dia statis otot setelah hamil. Nah, fungsinya apa memfiksasi? Ketika teman-teman itu tidak memfiksasi seperti ini tuh tidak akan tahu ini kepala, ini punggung, ini apa batasnya mana, itu nggak bisa. Tapi dengan teman-teman nanti memfiksasi, nanti kita praktekkan akan tahu, oh TFU-nya diukur dari sini ke sini. Oh bagian punggungnya ini, TFU-nya sebelah sini, kepalanya di sini, bagian kecil-kecilnya di sini. Seperti itu. Kemudian pada saat pemeriksaan leopard, alat-alatnya di sini ada Doppler itu untuk mengukur DJJ secara digital. Kalau zaman sekarang kayaknya udah pakai Doppler semua ya. Kalau zaman itu pas jadi mahasiswa masih pakai Linek. Ujiannya pun pakai Linek. Jadinya dan ini kecil banget suaranya. Kalau dengan Doppler itu kita bisa membedakan duknya itu duk bising usus yang berasal dari venanya ibu atau duknya itu memang puntu maksimum. Kalau puntu maksimum itu dia seperti tapal kuda, dek 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 dek. Kalau bising usus ada kayak gitu. Jadi memang dia lebih jelas dan pasti ritmenya itu lebih cepat. Ingat DJJ normal berapa ukurannya? Berapa? 100 beneran 120. Ayo pasnya berapa? 140 sampai 160. Jadi kalau teman-teman nanti pas ujian menyampaikan Bu normal ya, DJJ-nya kasih range 140 sampai 160. Kalau kurang dari 140 dan lebih dari 160 namanya fetal distress. Ibu pernah cerita ya. Kurang dari 140 namanya bradykardi, lebih dari 160 namanya takikardi. Ya. Kemudian kalau pakai Doppler kita tinggal tempelkan kira-kira tadi yang punggungnya di mana ya, sebelah kiri misal, sebelah kiri langsung kita tempelkan. Tapi kalau dengan Linek kita tempelkan, telinga kita tempelkan, kita nggak boleh memegang Lineknya karena akan kebas, suaranya nggak akan terdengar. Jadi fungsi tangan yang lain dia juga harus berfungsi. Yang sebelah kanan
memegang jam tangan atau stopwatch karena harus 1 menit full, yang sebelah kiri memegang nadi ibu. Untuk membedakan, kalau yang teman-teman dengarkan itu ritmenya sama dengan nadi ibu, berarti salah, itu vena. Tapi kalau ritmenya dia beda dan lebih cepat, berarti benar itu DJJ janinnya. Ya. Kemudian teman-teman juga harus paham kalau punktum maksimum itu kan seperti ini. Kalau teman-teman bilang itu dia presentasinya kepala di bawah, berarti posisi punktum maksimum itu berada di bawah pusat. Kiri kanannya tergantung teman-teman ngerabanya punggungnya di kanan apa di kiri. Contoh kalau hasil pemeriksaan kalian punggungnya di sebelah kanan, berarti punktum maksimumnya kemungkinan di bawah pusat sebelah kiri. Kalau misal dia puka atau punggung kanan, berarti di bawah pusat sebelah kanan. Kalau dia posisinya bokongnya di bawah, kemungkinan punktum maksimumnya agak ke atas, mendekati pusat atau atasnya pusat gitulah, tapi nggak di bawah seperti kepala. Kita bayangkan aja kan kalau posisi kayak gini kan agak ke atas daripada yang gini kan, ini di bawah kan. Jadi di sini sekitar sejajar dengan pusat atau bisa di atasnya pusat, bisa kanan atau kiri. Jadi pas nanti ujian teman-teman meskipun belum real memeriksa pasien, tapi apa yang dikatakan harus rasional. Ketika presentasi kepala, yang DJJ-nya jangan di sini. Ya, itu pantat nggak akan ketemu. Ya, di punggung kanan, kiri, bawah atau punggung kanan bawah. Tapi kalau yang teman-teman temukan adalah posisinya pantat di bawah, itu bisa di sebelah kanan atas atau sebelah kiri atas. Bisa dipahami? Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman alat sudah ya. Ada medline di sini. Sebenarnya medline ini bagian dari leopard enggak? Enggak. TFU, ayo TFU leopard apa? Pakai apa? Jari. Ya. Kalau yang pakai ini namanya McDonald. benar sekali, McDonald ya. Karena keduanya tujuannya berbeda. Kalau leopard dengan menggunakan jari itu untuk mengukur apakah pembesaran uterusnya itu sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Contoh, misal teman-teman juga harus paham ya, ketika teman-teman bilang UK 20 minggu, TFU-nya 3 jari di atas pusat, itu berarti kurang cocok. Karena harusnya ya sekitaran sepusat, kalaupun mau naik mau turun, itu ya 1 jari 2 jari lah, jangan sampai yang kebanyakan nggak rasionalnya gitu loh. Ya mungkin ada beberapa kasus seperti kasus bayi kembar atau gemeli atau dia polihidramnion, memang dia pembesarannya lebih dari umur kehamilan ya. Kemudian kalau dengan TFU menggunakan McDonald tujuannya adalah untuk menghitung apa, nggak apa-apa salah. Umur usia kehamilan. Usia kehamilan kan pakai jari. Kalau pakai ini loh, yang pakai rumus itu loh. Oh, TBJ. Betul sekali. Taksiran berat janin kan di situ harus memasukkan TFU-nya berapa, makanya harus pakai medline. Karena nggak pakai jari kalian masukkan kan nggak keluar kan angkanya ya. Jadinya ingat, tujuan TFU di leopard itu untuk mengetahui apakah pembesarannya sesuai UK. Kalau menggunakan TFU menggunakan medline itu berapa TBJ kira-kira janinnya itu, apa beratnya berapa gitu ya. Bisa dipahami, udah tahu perbedaannya ya. Oke, kalau gitu ibu mulai, nanti teman-teman sambil membaca checklist, kalau ada yang kurang teman-teman bisa menyampaikan ke ibu ya. Ya, assalamualaikum ibu, sampai ini sampai dari pagi soalnya terus. Assalamualaikum ibu, perkenalkan saya Bidan Siti yang bertugas pada siang hari ini. Ibu, gimana bu kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Banyak ya ibu hamilnya? Sehat ya. Ada keluhan nggak bu? Tidak ada. Kesini ada yang bisa saya bantu bu? Misal untuk kontrol kehamilannya.
saya nggak ada keluhan Bu, cuma saya pengen tahu kemarin tuh kan saya pas kontrol sebelumnya Bu, ternyata adik itu pantatnya masih di bawah, kira-kira udah dianjurkan Bu Bidan untuk menungging, kira-kira apa kepalanya udah di bawah atau belum ya Bu ya. Itu kan menjurus ke leopard. Nggak mungkin kan pasien datang Bu saya mau leopard gitu. Ya kalau pasiennya kalian ya, kalau pasiennya orang awam kan ya. Kemudian tuh saya juga pengen tahu kira-kira adik ini kira-kira beratnya berapa. Nah itu yang satu terjawab dengan leopard, yang satu terjawab dengan TFU Medranol ya, karena dia pengen TBC ya. Baik Bu, nanti saya akan bantu melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nanti pemeriksaan ini mulai menceritakan prosedurnya. Pemeriksaannya Bu nanti di bagian perut saja. Nanti mohon maaf saya buka bagian perutnya ya Bu ya. Permisi, saya buka bagian perutnya untuk melakukan pemeriksaan. Nanti kalau Ibu merasa kurang nyaman atau terlalu keras saya menekan di bagian perut Ibu, nanti bilang saja saya akan mengurangi tekanannya. Gimana Bu, Ibu buru-buru nggak pemeriksaannya, karena pemeriksaannya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Setuju. Ya, kalau Ibu setuju, sembari saya menyiapkan alat, Ibu bisa buang air kecil dulu ya di kamar mandi, karena biar nyaman pada saat saya melakukan pemeriksaan nanti. Punya ke kamar mandi, kita cuci tangan, kemudian jangan lupa mendekatkan alat. Karena ingat, fiksasi itu leopard 1 sampai 4 kita tidak boleh melepas perut Ibu ya. Harus ada satu tangan yang tetap memfiksasi. Karena teman-teman bayangkan, teman-teman udah mengumpulkan, tiba-tiba ngambil ini tangan 2 kayak gini, kan harus mengumpulkan lagi. Ya enggak, kerja 2 kali enggak. Jadi fungsinya memfiksasi itu biar dia itu tetap bulat gitu loh, biar dia tetap teraba meskipun tangan kita udah kemana-mana. Makanya minimal satu tangan untuk memfiksasi ya, dari leopard 1 sampai leopard 4. Kita dekatkan alat. Kemudian yang harus teman-teman ingat lagi, leopard 1 sampai 3 itu bidan menghadap ke perut Ibu, kakinya ditekuk. Kalau leopard 4 itu wajib bidan membelakangi pasien dan kakinya diluruskan. Karena leopard 4 nggak mungkin bisa dilakukan ketika kakinya itu ditekuk, nggak bisa ya. Kita praktekkan ya. Gimana Bu, udah buang air kecilnya udah selesai? Saya bantu Ibu untuk naik ke tempat tidur. Mohon maaf ya Bu ya, bajunya saya sing-singkan ke atas, saya pakaikan selimut dulu ya. Pertama kita lakukan inspeksi. Terdapat linea nigra atau linea alba, terdapat striografi darum, ada luka operasinya enggak, entah itu SC maupun operasi yang lain. Nah, kemudian bentuk perutnya memanjang atau melintang ya. Kalau memanjang itu dia bentuk perutnya itu seperti ini. Seperti ini loh teman-teman, memanjang. Memanjang tuh seperti ini. Itu udah menjadi sign awal kita bahwa oh berarti kalau enggak bagian atas, kalau enggak kepala ya pantat. Kalau dia melintang seperti ini, nggak mungkin bawahnya itu kepala atau pantat. Pasti posisinya dia banyak yang kosong bagian sini. Berarti ya mungkin dia nanti melintang. Tapi kita yakinkan lagi dengan pemeriksaan leopard. Nah itulah banyak pemeriksaan saling menguatkan hasilnya nanti. Ya sudah. Sebelum kita melakukan palpasi, kita gosok tangan kita dulu. Tujuannya apa? Biar hangat, benar. Karena kita tadi kan habis cuci tangan. Kalau langsung memegang perut Ibu, itu Ibunya biasanya akan kaget, ya. Ibunya nggak nyaman. Kemudian kalau over kita memegang banyak banyak perabaan juga kadang ibunya gini. Jadinya biasanya kayak gini, Ibu saya akan naik tangannya mau potong mbak mungkin saking groginya kayak gini, tapi ibunya malah jadi gini kalau kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah siap ya udah, kita pertama lakukan fiksasi. Bu, saya lakukan. Berarti nggak pakai handscoon ya? Ya, oke. Bagus pertanyaannya. Kalau kasusnya dia itu fisiologis atau normal, Ibu sarankan nggak pakai handscoon. Tapi kalau spesial kasus seperti pasien HIV, pasien hepatitis, kemudian kemarin COVID, itu ya memang harus pakai APD. Tapi kalau dia fisiologis, kita lihat
enak pakai langsung. Kalaupun pakai handscoon juga boleh, nggak dilarang gitu loh. Ya. Bu permisi ya Bu ya, tangan kita mantap. Pertamanya nggak langsung leopard 1 bisa berdiri kalau nggak kelihatan ya. Nggak langsung leopard 1, tapi kita kayak gitu kita mengumpulkan dulu. Tadi ya yang perutnya kayak gini kan nggak mungkin kita langsung menemukan toh. Jadinya kita kumpulkan dulu. Sampai bawah, baru kita naik lagi, kita lakukan pemeriksaan leopard 1. Ya. Jadi pertamanya kita kumpulkan dulu. Karena nggak mungkin kita langsung kayak gini tuh, pasti ada bagian yang terlewat. Jadinya kita benar-benar kumpulkan di tengah dulu. Setelah itu besok nggak boleh ya responsif. Apa ya Bu ya? Sesuai hasil pemeriksaan. Ya. Kemudian teman-teman, Ibu lupa satu lagi, teman-teman kalau mengukur TFU menggunakan jari itu kuncinya ada 3 garis. PE, pusat, simpisis. Kalau tangannya itu mendekati pusat berarti misal 2 jari di atas pusat. Tapi kalau mendekati PE berarti PE indikatornya 2 jari di bawah PE. Kalau dia di pusat ya berarti sepusat. Kalau dia di pertengahan PE dengan pusat namanya ya pertengahan PE dengan pusat. Kalau yang di bawah umur kehamilannya masih kecil, dia masih berada di sini, kalau temannya ya berarti 3 jari di bawah, di atas di bawah di atas simpisis. Kalau dia di sini berarti 3 jari di bawah pusat, 3 jari di bawah pusat, ya. Oke, jadi tergantung nanti ya. Kemudian setelah kita memfiksasi, memang memang perut manusia diperiksa ya. Ya. Setelah kita melakukan fiksasi, ingat ya, kita tidak boleh melepas sama sekali. Kalau udah sampai bawah kayak gini, kemudian kita tek yang kiri untuk memfiksasi, yang kanan buat meraba. Tujuan leopard 1 apa? Menentukan bagian janin yang berada di fundus. Sama satunya TFU ya, TFU. Nah, yang kita lakukan pertama kali paling mudah adalah TFU. Oh, ini kalau kasusnya itu yang sekarang dia ada di pertengahan PE dengan pusat. Atau kalau misalnya di jari dengan pusat, ini loh teman-teman, dipasang seperti ini sampai batas atasnya di mana? Batas yang Ibu raba tadi loh. Kalau di sini berarti ya 3 jari di atas pusat. Kalau dari atas berarti ini kan batasnya di sini. Tinggal masang ke bawahnya. 3 jari di bawah PE. Itu ya. Jadi indikatornya batasnya janin ini loh. Yang kalian kumpulkan tadi. Makanya harus benar-benar fiksasinya, karena itu menentukan besarnya janin. Jangan sampai, oh Bu, dia kok sepusat ya, ternyata perabaannya di sini belum. Oh ya, ini bayinya besar, baby giant katanya. Ternyata ininya merabanya belum pas. Itulah fungsinya fiksasi. Nah, udah 3 jari di atas pusat. Selanjutnya kan ada satu lagi tujuannya, bagian atasnya itu apa? Ya, tangan kiri kita diem aja, yang meraba tangan kanan. Jangan semuanya meraba, pasiennya bisa ngompol saking keringnya. Karena ini kan bisa menstimulasi dia pipis juga. Kalau dia umur kehamilannya TM3, dia bisa menstimulasi kontraksi. Kalau terlalu banyak stimulasi atau perabaannya. Jadi seperlunya. Kiri kita diem, kemudian kita raba. Teraba, sebenarnya Ibu sih ini tahu bokong, tapi nggak boleh kita langsung bilang bokong. Teraba bulat, lunak, tidak melenting. Itu menggambarkan bokong. Ya, tidak boleh langsung bilang bokong, gitu nggak boleh ya. Nah, teraba bulat, lunak, tidak melenting. Tidak melenting. Ya, oke. Tidak melenting. Kemudian kan udah selesai tuh leopard 1. Leopard 2 apa tujuannya? Untuk tahu bagian kanan dan kiri dari perut ibu ya.
Biasanya yang dilakukan pemeriksaan adalah bagian yang terjauh dari pemeriksa. Contohnya, turunnya juga harus berbarengan ya, seperti ini. Tolong. Ya. Kalau yang terjauh dari kita berarti yang kirinya ini memfiksasi, kanannya meraba. Teraba kecil, bagian-bagian kecil, dan banyak bagian kosong. Itu mau menggambarkan ini loh teman-teman. Raba kecil-kecil, ekstremitas ya. Kemudian banyak bagian yang kosong ya. Kemudian itu masukkan lagi janinnya. Ya. Kalau sudah selesai meraba yang kanan, kita pindah ininya gantian memfiksasi. Ininya jangan dilepas. Ininya fiksasi dulu, tangan kanannya baru meraba. Teraba keras, memanjang seperti papan. Yang mau ibu gambarkan ininya loh, keras, memanjang seperti papan. Ya, oh nggak kelihatan? Oh videonya. Videonya kenapa? Jangan ibu, ini aja. Ya, ya ini keras, memanjang seperti papan. Ya. Kemudian setelah itu sudah ya, kita akan pindah ke presentasi. Presentasi pun teman-teman nggak langsung kayak gini nggak ya. Ingat, PR-nya tetap harus memfiksasi ya. Cara pindahnya seperti ini, smooth. Cara pindahnya harus smooth. Ya. Ya. Tangan kiri di atas TFU. Di TFU bagian atas, bener nggak? Ya. Pindahnya kayak gini. Kiri dulu. Udah sampai TFU, tangan kanannya pindah baru sampai bawah, posisi tangannya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian baru kita raba. Sebenarnya kita tahu kalau ini teraba bulat itu kepala ya, tapi cara menggambarkannya adalah teraba bulat, keras, dan melenting. Melenting itu bilangnya karena kita goyangkan seperti dia kayak lato-lato itu loh teman-teman, melenting. Bulat, keras, melenting ya. Ini loh ibu gambarkan. Kalau bokong itu kan bulat, lunak, tapi ketika di kayak gini kan karena saking lunaknya kan nggak bisa melenting ya toh. Kalau kepala itu bulat, keras, kalau di kayak giniin dia beneran kayak lato-lato di dalam tuh ya, tapi nggak tak gitu nggak ya. Tapi dia tuh ada mantul ya, bener mantul, melenting mantul kayak jadi. Ya, ibu gimana? Kalau yang level 2 itu kita nggak DJJ. Nah ya, DJJ itu kan tadi PR kita kan memfiksasi ya. Kalau kita lakukan DJJ, kita pasang, kita lepas, fiksasinya Berarti DJ-nya di akhir. Ya lupa itu mengabari itu ya. Meskipun di situ DJJ-nya boleh dilakukan di akhir. Sama nanti bareng sama TFU. Kalau mau langsung dilakukan di loper 2 menggunakan Doppler sebenarnya bisa sih, tapi biasanya ibu selesaikan dulu. Kalau mau langsung di loper 2 besok pakai Doppler, tapi nanti ngambil Doppler ininya lepas, fiksasinya bubar lagi. Karena lebih ditekankan fiksasinya. Ya. Sudah, ya kan tadi posisi kayak gini kan. Kita akan ke Leopard 3. Ini kan Leopard 3. Ya, Leopard 4. Ingat, leopard 4 adalah kita membelakangi pasien dan kakinya diluruskan. Ibu permisi, kakinya diluruskan ya Bu ya. Diluruskan. Beberapa teman-teman yang udah praktikum karena saking fokusnya membelakangi pasien, tangannya langsung kayak gini. Badannya langsung kayak gini. Nanti badannya kecetit. Ya. Tangannya kita geser dulu. Geser dulu. Ibu permisi, saya membelakangi Ibu ya. Ya. Ini kan posisinya kan kita mau divergen atau konvergen kan hasil akhirnya. Oh hasilnya tangannya saling berdekatan, berarti apa? Konvergen atau udah masuk panggul atau belum masuk panggul? Sudah belum. Konvergen belum nggak? Konvergen belum masuk panggul. Asumsinya seperti ini teman-teman. Kepala janin, kalau di sini panggul, kalau kita
meraba itu masih bisa kita menemukan ujung dari fetalnya. Oh iya. Ya, ujung dari kepalanya itu seperti ini. Tapi kalau dia udah masuk panggul kayak gini, kan kita cuma bisa kayak gini, nggak mungkin kita menembus pubis toh. Ya kan? Ya, itu asumsinya itu bisa buat mengingat-ingat. Kalau dia masuk kayak gini, kan nggak mungkin kita menembus kayak gini toh. Kalau dia belum masuk panggul kan kita masih bisa seperti ini. Ya. Ya. Kalau sudah tangan saling berdekatan berarti posisi kepala konvergen misalnya gitu. Setelah itu kita masih ada PR, BJJ dan TFU. Kita dahulukan dulu TFU-nya. TFU McDonald-nya. Cara berpindahnya seperti apa? Tangannya satu pindah ke atas. Tangannya satu pindah ke atas. Ya. Satunya mengambil makanya metodenya didekatkan. Kalau kayak gini kita ngambil kayak gini kan skoliosis nih. Ya. Ada beberapa mazhab ya atau keyakinan bahwa ada yang nolnya di atas, ada yang nolnya di bawah. Tapi kalau ibu lebih enakan nolnya yang di bawah. Jadi ini batasnya kita udah tahu ya, kita tarik. Dia kan belum masuk panggul, berarti kita cari puncak kepalanya. Tapi kalau udah masuk panggul kita mentok di atas simfisis pubis. Makanya rumus perhitungan TBC itu kan masuk dan tidak masuk panggul kan beda rumusnya. Karena yang sudah masuk ini udah terhalang sama pubis. Diasumsikan 1 cm lah yang masuk. Tapi ya itu hasil penelitian dengan confidence interval mungkin 95%. Jadi nggak bisa 100% itu dia 1 cm yang masuk ke panggul. Ya. Kita tarik. Kita cari ujungnya. Kalau dia udah masuk panggul di sini ya. Tapi kalau belum masuk panggul kita cari puncaknya. Habis itu kita cari puncak fundusnya. Ya, kalau sudah kita pegang sini karena kita belum DJJ, kemudian kita baca TFU-nya 28 cm. Buat apa? Buat menghitung TBJ nanti sebelum disampaikan ke pasiennya. Jangan pasiennya, Bu, TBJ-nya TFU-nya 28 cm, rumusnya ini, ibunya suruh hitung sendiri. Jadi sebelum KIE teman-teman hitung dulu ya. Ya, oke. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan DJJ. Ya, kita kasih gel. Kemudian langsung kita tempelkan. Biasanya kalau dia pas di punktum maksimum, dia akan jelas banget suaranya. Duk 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 itu jelas. Tapi kalau dia masih agak lirih atau dia masih jarang, itu teman-teman harus mencari lagi karena namanya manusia kan nggak bisa 100% tepat. Nah jadinya tetap kita cari. Kalau udah kita lihat angkanya yang muncul di sini nanti, ini nggak bisa karena kita kan nggak punya janin ya di sini, jadi ibu nggak bisa mempraktekkan ya nanti kalau udah dia benar-benar di puncak punktum maksimum, dia akan stabil angkanya. Misal 151, 153 atau 154, itulah DJJ janinnya. Tapi kalau pakai linek harus full 1 menit menghitung. Ya. Nah, seperti ini loh teman-teman, kalau dibuka janinnya ketika DJJ itu dia di sini. Punktum maksimum itu di sini. Ya. Kalau dia ada pasien yang dia kasusnya presentasi muka itu bayinya telentang di dalam kayak gitu. Itu kan punktum maksimumnya kan di bawah, nggak mungkin kan kita dari tulang rusuk kayak gini, dari tulang belakang kayak gini, nggak mungkin. Jadinya biasanya kita agak dalam masang ujung Dopplernya. Contohnya seperti ini, agak masuk seperti ini, agak dilurus. Kalau itu kan tadi tinggal kayak gini, kalau itu tuh kayak ada yang dijungkit sedikit gitu loh. Kayak gini agak diangkat sedikit kayak gitu, diangkat ke atas. Nah, meskipun nggak maksimal suaranya pasti lebih jelas dengan yang dia punggungnya di sini ya. Tapi cari yang dia ritmenya itu cepet kayak tapal kuda. Pasti banyak suara di sini tuh kan ada vena ibu, ada vena janin, ada vena tali pusat. Nah, kita harus bisa minta di mana itu DJJ dia yang paling cepet dan suaranya bisa kayak tapal kuda. Dep 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 kayak gitu. Kalau bising usus tuh kan dep 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 kayak gitu. Jadi kayak ada banyak frekuensi gelombang suara yang masuk yang bisa kabur gitu suaranya kalau bising usus. Ya udah, kalau
sudah selesai Bu, pemeriksaannya sudah selesai, saya bantu memastikan bajunya ya Bu ya. Ya, kita menghitung TBC dulu, ibunya dipersilakan. Bu duduk dulu Bu, sambil apa namanya alatnya. Ya, Bu ini pemeriksaannya sudah saya lakukan ya. Alhamdulillah Bu, adiknya ini kepalanya sudah dibawa. Kemudian mungkin Bu, Ibu kalau malam hari atau pada saat adik bergerak yang sebelah kirinya agak nggak nyaman ya Bu ya, karena memang kaki dan tangannya adik ada di sebelah kiri Bu. Jadinya pas gerak pasti yang sebelah kiri ini lebih terasa. Kemudian Bu, adiknya di dalam juga sehat, denyut jantungnya normal. Kalau Ibu pengen tahu angkanya di sekitar 132 kali per menit, tapi itu bisa berubah-ubah, yang penting dia dalam keadaan normal. Kemudian selanjutnya Ibu juga bisa memantau di rumah janinnya dengan cara Ibu bisa menghitung gerakan janin. Kemarin ya Ibu udah kasih tahu caranya Bu. Misal Ibu bangun jam 6 pagi, kemudian Ibu hitung sampai jam 6 sore. Kan kemarin 12 jam ya? Ya, jam 6 pagi sampai jam 12 sore Ibu bisa menggunakan karet gelang. Nanti kalau misal Ibu merasa gerakan, ada gerakan, karet gelangnya dipakai. Nah, itu dihitung sampai jam 6 sore Bu, kira-kira ada karet gelang berapa? Minimal 10 kali. Kalau kurang dari 10 kali, Ibu langsung ke bidan terdekat atau tenaga kesehatan terdekat Ibu ya. Bagaimana Bu? Oh ya, terus untuk taksiran berat janinnya nanti disampaikan hasilnya berapa. Itu normal ya Bu ya. Jadi Ibu tetap makan yang makan sesuai dengan apa yang Ibu mau, tapi diperhatikan gizinya ya. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan Bu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Sehat selalu ya Bu ya.